Masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat sore. Seperti biasanya di sore hari ini teman Pro 2 kita akan mendengarkan Haba Puasa Anak Muda. Spesial hari yang sangat berkah di Jumat ini di 6 Maret 2026, tentunya di jam 17 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya kita sudah bersama Tengku Syamsidar yang merupakan santri Ustadz juga di Dayah An-Nahl Kota Lok Semawe. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tapi yang tepatnya Samsibar kayak. Samsibar. Oh. Samsibar. Dika bilang tadi apa? Samsidar gitu. Minta maaf Ustadz ya. Ustadz Syamsibar. Boleh nggak Dika panggil Ustadz Syam aja biar Boleh. lebih singkat gitu. Sebetulnya memang di Dayah lebih dikenal dengan Tengku Syam atau Ustadz Syam gitu. Oke. Jadi hari ini alhamdulillah Ustadz kita sudah bersama di program Haba Puasa Anak Muda ya. Tema kita juga sangat menarik di sore hari ini, teman Pro 2, literasi Al-Quran di kalangan Gen Z. Gen Z yang selalu menjadi buah bibir ya dari semua omongan orang ya. Jadi nggak tahu kalau misalkan dulu kayaknya lebih banyak omongan-omongan yang udah tua jarang puasa. Tapi kali ini lebih ke anak Gen Z gitu ya. Jadi pastinya untuk kamu yang lagi mendengarkan juga di perjalanan di radio mobil ataupun di rumah gitu ya, yang lagi ngabuburit juga ataupun yang sedang beraktivitas dengan sebagaimana semestinya, pastinya senang sekali Dika sama Ustadz Syam juga sudah berhadir menemani program Puasa Anak Muda gitu ya. Ini juga merupakan ruang ngobrol santai tapi penuh dengan makna yang sangat luar biasa, apalagi untuk kita generasi muda membahas berbagai hal seperti Al-Quran di mata anak muda, kalangan Gen Z juga, dan aktivitas-aktivitas yang terus diterapkan tentunya. Sebelumnya Dika informasikan juga teman Pro 2, acara ini juga disponsori oleh PT Bir Ali Tour and Travel, wujudkan ibadah puasa di tanah suci bersama Bir Ali tentunya. Oke, baik, tunggu kita ini tahu kalau misalkan generasi muda saat ini itu sering disebut dengan Gen Z ya. Kita nggak tahu pencetusnya siapa, tapi ada Gen Z, ada milenial, Gen Alpha, ada aja gitu ya. Jadi apalagi ini mungkin karena pengaruh dunia yang semakin digital gitu ya. Tapi di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat ini tentu ada ya tantangan tersendiri dalam menjaga kedekatan generasi muda dengan Al-Quran. Nah, untuk membuka perbincangan kita di sore hari ini gitu ya, sebenarnya Tengku bagaimana sih Tengku melihat kondisi literasi Al-Quran di kalangan generasi muda Gen Z saat ini? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terkait tentang pandangan saya terhadap literasi Al-Quran di Gen Z, sebetulnya kalau kita lihat sekarang memang sebahagian daripada mereka menganggap Gen Z ini negatif Kak ya. Padahal tidak semua Gen Z itu dipandang sebagai pandangan negatif. Banyak memang Gen Z sekarang ini yang justru pemahaman mereka atau literasi mereka terhadap Al-Quran itu lebih meluas. Bahkan berbicara Al-Quran sebetulnya bukan tentang ya yang maklum sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bahkan ada sebagian pendidikan lembaga-lembaga yang memang dipenuhi oleh Gen Z itu sendiri. Mereka memang secara tidak langsung mereka tidak membaca Al-Quran, memang tidak fokus pada Al-Quran yang kita kenal selama ini, tetapi mereka lebih fokus ke dalam pendalaman. Secara tidak langsung ada lembaga-lembaga yang pengkajian kitab kuning, itu kan secara tidak langsung mereka juga mengkaji Al-Quran. Jadi tidak semua Gen Z itu sudah terlepas daripada Al-Quran. Ada juga yang memang seperti di An-Nahl. Di An-Nahl itu kan Gen Z. Artinya mereka justru mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada sebagian daripada mereka yang memang sudah jauh daripada Al-Quran itu sendiri Kak. Oke, jadi untuk saat ini menurut dari pandangan Ustadz,
kita tidak boleh memandang juga Gen Z ini jauh dari Al-Quran. Jauh dari Tapi Al-Quran. kalau misalkan kita lihat dari sekarang anak-anak pesantren gitu ya, itu kan semua anak-anak Gen Z. Ya, anak-anak Mereka Gen Z. sangat taat beribadah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk lengahnya pasti ada, Ustaz. Ada. Itu hal yang wajar. Itu istilahnya kan mereka yang tidak bisa memanfaatkan teknologi ya. Itulah udah sebagian daripada mereka. Iya. Jadi tidak bisa dihukumkan bahwa Gen Z ini terlalu parah, Gen Z ini terlalu negatif pandangan mereka. Menurut saya gitu, Kak. Tapi banyak juga nih sekarang anak-anak Gen Z yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalkan sejauh ini dengan perkembangan anak muda gitu, Ustaz, itu kan banyak tuh anak-anak muda yang fokus ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan gitu ya kan, kayak bulan suci Ramadan ke masjid, tapi setelah dari itu udah enggak lagi, kembali lagi ke kembali ke fitri gitu ya. Tapi kembali lagi ke tinggal sholat gitu. Itu bagaimana tuh, Ustaz? Itu sebetulnya kalau misalkan di luar Ramadan terus kembali kepada hal-hal yang tidak baik, berarti mereka gagal mendapatkan esensi daripada Ramadan itu sendiri, Kak ya. Harusnya Ramadan ini yang pertama sebagai pembersihan jiwa lah, istilahnya di sini kita belajar di mana kita bisa memperbaiki diri yang kadang-kadang sebelumnya merasa jauh daripada agama, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada syariat. Nah, disinilah Ramadan sangat mendukung sebagai satu platform supaya kita bisa membersihkan jiwa. Dan kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Karena kalau di bulan Ramadan ini kan lapangannya, istilahnya kondisi kita juga mendukung, Kak. Kalau misalkan kita beribadah ke masjid, ada kawan-kawan juga yang bisa ke masjid, sehingga kadang-kadang kita nanti malas bisa didorong oleh kawan-kawan yang lain. Tapi kalau dalam bulan yang lain, itu kan mereka tidak fokus dalam beribadah. Tetapi ketika orang keluar daripada Ramadan justru kembali pada hal yang sama, itu mereka berarti gagal mendapatkan hidayah di bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kalau misalkan sekarang anak muda itu pastinya gadget itu menjadi sahabat nomor satu. Itu sahabat nomor satu, tergantung dia bawa kemana gitu kan. Itu kayak memang mungkin kita sendiri juga, ini kita nggak bilang Gen Z-nya aja, tapi mungkin dari kita-kitanya juga kayak media sosial itu lebih sering dibuka gitu ya, dibanding membuka Al-Quran gitu. Itu bagaimana tuh fenomenanya, Ustaz? Sebetulnya memang ada sebagian ulama mentafsirkan Al-Quran itu kan ma tuktabu fihil Qur'ana baina tarfain, kan? Artinya Al-Quran adalah sesuatu yang ditulis dalam buku yang dilapisi oleh dua sampul, singkatnya begitu. Kalau pada zaman Nabi kan Al-Quran itu dihafal, kayak. Kemudian lambat laun karena takut hafalan nanti hilang atau takut tidak bisa diberikan kepada anak-anak seterusnya, anak-anak Islam seterusnya, justru adalah medianya apa? Kertas. Dulu pelepah kurma itu kan, pelepah kurma itu kan sebagai media untuk menuliskan Al-Quran supaya bisa disalurkan kepada anak-anak Islam yang lain. Nah, bagi saya kehadiran aplikasi di sini, kehadiran teknologi segala macam itu justru sebagai pendukung untuk menyebarkan Islam. Namun sama halnya sebagaimana kertas dulu ditulis Al-Quran pada zaman sekarang, itu samanya dengannya gadget sekarang itu. Cuman perbedaannya tingkat keseriusan dalam membaca mungkin enggak ya. Kalau misalkan kakak kan mungkin bisa kakak bedakan sendiri. Kalau kakak baca Al-Quran langsung dengan yang di HP itu berbeda. Mungkin kakak rasakan sendiri. Betul. Kalau di kertas itu yang Al-Quran yang sering kita kenal itu lebih fokus lah istilahnya. Tapi kalau dari HP memang bisa baca Al-Quran, cuma nanti diganggukan dengan notifikasi yang lain, ya kan? Jadi titik fokus kita terganggu. Tapi kedua-duanya bisa dapat Al-Quran yang kita baca yang dulu itu dapat ibadah, kemudian pakai HP juga dapat ibadah. Itu pahalanya mendapatkan Ustaz gitu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini satu huruf saja itu akan mendapatkan berkali lipat gitu. Kalau misalkan Al-Quran mungkin, tapi seperti Ustaz bilang tadi, harusnya kita generasi muda kalau misalkan dulu tuh di
masa Nabi gitu ya, mereka memanfaatkan pelepah kurma, kertas segala untuk macam. Menulis atau gimana. Tapi sekarang kadarullahnya, walaupun teknologi itu semakin meningkat, tapi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan media sosial. Salah satunya seperti Ustadz bilang, menyebarkan informasi gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan teknologi itu sebenarnya menjadi penghambat atau enggak? Nah, iya. Tergantung orangnya ya Kak. Harusnya kan teknologi ini sebagai jembatan, sebagai wasitah untuk menyebarkan agama Islam, sebagaimana yang kita katakan tadi. Bahkan gini Kak, bagian daripada rasa syukur adalah mempergunakan apa yang ada pada zaman sekarang pada apa yang diciptakan. Karena kan pengertian syukur itu kalau salah nanti bisa Kakak koreksi ya. Sarful abdi jami'a ma an'ama alaihillah ila ma khuliqa lahu, mempergunakan segala apa yang Allah beri nikmat kepada kita kepada kenapa dia diciptakan. Nah, kalau misalkan ada HP pada zaman sekarang, itu kan satu nikmat bagi umat Islam. Nah, bagaimana kita memandang HP ini? Kalau memang HP ini menjadi sarana untuk melaksanakan ibadah, nah HP itu juga ibadah. Karena sebagaimana kaedah dalam sebagian kitab al-wasaid hukumul maqasid katanya. Sesuatu yang dapat memberi jalan kepada yang wajib itu wajib. Jika memang nanti suatu saat Kak, andai kata tidak dengan HP ini kita bisa menyalurkan Islam, maka HP ini juga wajib nanti suatu saat. Ya, jadi tergantung kita mempergunakannya. Jika alat komunikasi ini kita gunakan kepada yang kebaikan, justru kebaikan akan semakin meluas Kak. Oke, kalau misalkan berbicara tentang hisab nih misalnya Ustaz, hisab. Suatu saat media kita ini bakal jadi ini enggak? Bisa bakal dipertanggungjawabkan enggak di akhirat? Bakal dipertanggungjawabkan Kak. Karena ini kan sudah menjadi milik kita istilahnya. Barang kita yang beli segala macam. Nanti akan dipertanggungjawabkan semua yang diberi nikmat kepada kita, apakah kita mempergunakan pada jalan ibadah ataupun tidak. Itu semua ada pertanyaan nanti di akhirat. Berarti semua Ustaz ya. Itu kan ada tuh kayak dibilang semua hukum kebaikan walaupun sekecil zarah itu akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kebaikan. Dengan Ustaz. Kebaikan ya. Maka kan sekarang ada pandangan-pandangan Kak. Bahkan dari tokoh-tokoh agama sendiri ya katanya ngapain pakai media, ngapain pakai alat komunikasi segala macam. Toh kita juga bisa belajar sekarang, bisa mengajar hidayah. Iya. Dari satu sudut pandang iya, tapi jika memang Gen Z sekarang mereka 24 jam itu nominalnya dengan HP, ya mungkin itu sebagai alat bagi kita bagaimana tengku-tengku atau ulama-ulama bisa menyalurkan amalan, menyalurkan ilmu, bisa disampaikan kepada mereka yang dominannya HP. Nah, itu kan bagian daripada trik atau metode dalam menyampaikan agama Islam. Karena sekarang sudah berkembangnya teknologi. Apalagi sekarang banyak kayaknya di aplikasi TikTok itu kayak ada ustadz-ustadz yang live mengajar gitu. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Itu apakah tergantung dari hati dia? Tergantung dari hati. Karena untuk ria ataupun tidak itu kan kita tidak bisa ukur. Kalau misalkan hari ini saya yang tampil di sini, apakah dihukumkan saya ria atau segala macam? Mereka tak bisa. Itu hukum hati seseorang. Maka bagi saya itu sudah cocok karena sekarang ya TikTok juga semua orang berbicara TikTok, ya kita hadir situ, syariat hadir di situ. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan sekarang nih Ustadz, anak-anak pesantren gitu ya, anak-anak pesantren, perbedaan anak yang sekolah di luar dengan yang di pesantren gitu, ada nggak sih kita Ustadz lihat sendiri perbedaan antara keduanya? Gimana Kak? Ini kan sekarang kan ada pondok pesantren nih, ada pondok pesantren, ada sekolah di luar gitu ya. Tentang keimanan mereka, apakah ada perbedaan menurut pandangan Ustadz? Sebetulnya bukan perbedaan keimanan, ada iman atau enggaknya ya. Kuat atau tidaknya. Jadi saya lihat di pesantren itu, baik pesantren salafi ataupun yang mondok, yang boarding school, artinya penjagaan mereka terhadap agama itu mungkin lebih besar ya ketimbang ya memang yang bebas di luar Kak menurut saya. Jadi
tapi nggak tahu ya, karena mungkin dulu Dika di pesantren juga Ustaz ya. Tapi satu hal yang bisa Dika tangkap adalah di saat kita ada di pondok pesantren itu kayaknya sholat kita nggak akan tinggal. Itu sih. Itu kayak nggak akan tinggal gitu. Apalagi tapi kalau misalkan keluar mungkin ya pasti ada gitu, tapi kalau di pesantren tuh Dika jamin ya itu tidak akan terjadi kayaknya. Itu mungkin itu yang sesuatu hal yang plusnya. Gitu. Bahkan kalau di daya itu kan berbicara literasi Al-Quran. Mana banyak literasi Al-Quran di pesantren atau di daerah-daerah boarding school dengan yang di luar. Bagusan mana? Kayak kakak bilang tadi, justru kalau di pesantren bahasa caci menyobo-obo tiangennya kan. Ketika kita lihat kawan baca Al-Quran, kita setidaknya ikut. Ya, tapi kalau di luar kita cuma sendiri yang baca Al-Quran, tidak ada kawan-kawan yang memang membantu mendukung. Kita justru ya semakin bosan kan? Oke. Itu apa sih yang harus ditingkatkan Ustadz anak-anak muda biar nggak bosan gitu ya, biar mereka itu tetap membaca Al-Quran gitu? Iya. Sebetulnya literasi ini kan memahami Kak ya. Untuk membaca Al-Quran itu untuk zaman sekarang itu sebetulnya banyak. Tergantung mereka sendiri mau ataupun tidak. Karena banyak YouTube yang saya lihat juga mereka menjelaskan dari nol Kak. Jadi jangan, kadang-kadang pemuda ini gini pemikirannya Kak. Mereka seakan-akan pengen bujit aja. Al-Quran itu memang pengen berpaham. Jadi memang tuntutan yang pertama Al-Quran itu harus paham, memang harus tadabbur maknanya supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun fasih dalam membaca juga perlu. Jadi bagi saya saran mereka itu yang belum, memang yang masih jauh dengan Al-Quran, kita dekati dulu dengan membacanya dulu. Fasihnya dulu memang penting. Kedua nanti lambat laun insyaallah dengan berkat bacaan akan membawa kita kepada pemahaman insyaallah. Karena masih banyak juga kayaknya ya anak-anak yang dalam fasih membaca Al-Quran aja tuh masih kurang gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau misalkan kita Aceh gitu ya, sang dari nek temantang tuh udah fasih gitu. Tapi mungkin beberapa orang-orang ya mungkin kita nggak bisa sebutin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sadari kita Aceh sendiri itu kayaknya itu sangat luar biasa dari makharijul hurufnya itu sudah sangat terbantu. Iya, karena kalau kita di Aceh Kak ya. Kalau di daerah lain untuk bisa baca Al-Quran itu seakan-akan harus ke pondok pesantren dulu. Tapi kalau kita di Aceh nggak mesti ke pondok pesantren, orang di rumah saja mama mungkin bisa ajari. Saya dari kecil pandai saya Al-Quran bukan ke pondok Kak. Di rumah saya sudah bisa. Karena dulu ada adik mama yang bisa ngajar Al-Quran, bahkan mama sendiri, mereka nggak perlu, kamu nggak usah keluar, saya bisa ajarin. Jadi umur saya 4 tahun udah bisa baca Quran. Itu karakteristik Aceh sebetulnya kan. Dika dulu gitu juga. Dika nggak ada misalnya ngaji malam itu nggak ada, pasti di rumah gitu. Kalau misalkan di pesantren itu, kalau misalkan dulu Dika di pesantren itu setiap selesai sholat 5 waktu itu pasti ada tuh Al-Waqi'ah sampai kita bisa hafal Al-Waqi'ah, Al-Muluk Ar-Rahman gitu ya. Itu Al-Muzammil itu pasti bisa hafal gitu. Kalau dulu Kak zaman kita kalau umur 4 tahun itu nggak bisa baca Quran itu akan malu kan, aib ya. Tapi kalau sekarang nggak tahu lah. Itu menjadi apa ya? Memang zaman yang sudah berubah gitu ya. Itu termasuk dari cobaan juga nggak sih Ustadz untuk kita umat Muslim gitu. Kayak dulu kayaknya kita ibadah lancar gitu. Sekarang kayaknya itu menjadi ini juga Ustadz. Ya, sebetulnya kan motivasi yang paling besar Gen Z sekarang, kalau mereka mau ibadah yang mereka lakukan sekarang itu lebih berarti daripada ibadah-ibadah kemarin. Perbedaannya gini Kak, kalau saya lakukan ibadah dengan penuh tantangan, itu kan lebih plus Allah memandang saya ketimbang orang yang memang melakukan ibadah tanpa ada tantangan. Misalkan ini HP, untuk membaca Al-Quran berbagai hal harus saya lawan. TikTok, gimana saya lawan TikTok? Harus bisa baca Al-Quran. Kemudian notifikasi yang lain, game segala macam. Untuk sampai kepada aplikasi Al-Quran saya harus melawan skip yang luar. Itu kan lebih banyak tantangan. Ibadah yang kita lakukan sekarang itu lebih banyak tantangannya daripada zaman dulu. Jadi ibadah yang lebih banyak tantangan mampu kita lakukan, itu pandangannya lebih luar biasa ketimbang kita lakukan ibadah tanpa tantangan sama sekali. Kalau dulu Kak kan seumuran saya jam 10, jam 11 itu udah mati lampu semua tuh.
Jangankan di kampung, di rumah saja mungkin nggak tahu mau kemana. Jadi kan mau tak mau ya baca Al-Quran atau mau tak mau ya belajar. Tapi sekarang jam 10 itu masih ditawarkan dengan berbagai permainan di luar. Mampu nggak kita tinggalkan permainan untuk melakukan ibadah? Oh, kita mampu, berarti lebih kita daripada orang-orang yang memang melakukan ibadah tanpa tantangan sama sekali. Oke. Kemudian Kak, yang perlu saya sampaikan, apa kira-kira perbedaan malaikat dengan manusia? Nah, yang pertama secara umum Allah menciptakan makhluk itu ada malaikat, hamba dan makhluk hidup yang lain ya Kak ya. Memang secara pandangan pertama malaikat lebih mulia daripada manusia. Kemudian manusia lebih mulia daripada binatang. Tetapi ada kalanya manusia ini lebih mulia daripada malaikat ketika dia berhasil mengedepankan akalnya daripada nafsunya. Tapi sebaliknya, manusia bisa saja menjadi paling hina daripada binatang ketika dia mengedepankan nafsunya daripada akalnya. Maka ada satu titik manusia itu lebih mulia daripada malaikat ketika dia mampu melawan hawa nafsunya dan mengedepankan akalnya. Sedangkan malaikat nggak perlu perlawanan. Kadang kakak dengar malaikat yang Allah memerintahkan untuk sujud selalu. Kenapa mau sujud selalu Kak? Karena memang nggak ada hawa nafsu. Jadi mau tak mau memang tidak ada keinginan untuk melawan. Iya, untuk lebih dari itu nggak ada. Nggak ada keinginan. Gitu. Jadi kita sebagai manusia justru untuk melakukan ibadah itu banyak tantangan. Itu lebih bermakna mungkin. Oke, kalau misalkan dulu kayak Ustadz bilang kayaknya kita ya udah gitu-gitu aja gitu-gitu gitu ya. aja kehidupan kita. Tapi sekarang alhamdulillah literasi Al-Quran ini pastinya apalagi untuk kalangan-kalangan Gen Z ini semoga selalu memanfaatkan momentum itu, melawan ya, men-skip sesuatu hal yang kayak Ustadz bilang tadi, sesuatu hal yang bisa kita lawan adalah di saat kita mampu mencapai tujuan kita itu apa, salah satunya membaca Al-Quran gitu. Oke, kita masih akan terus bersama Ustadz Syam di sini ya dengan beberapa pembahasan masih mengenai literasi Al-Quran di kalangan Gen Z Teman Pro 2. Untuk kamu, terima kasih yang terus mendengarkan juga, yang dalam perjalanan, semoga perjalanan kamu sampai tujuannya dengan selamat. Dan yang paling penting Teman Pro 2 selalu berhati-hati ya, karena ini memang lagi jam-jam rawan cari takjil gitu ya, jadi harus selalu berhati-hati untuk perjalanan kamu. Terus bersama kami, kita break dulu Ustadz sejenak. Kita akan terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran, sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi. Masih di 95,2 RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bersama Ustadz Syam di sini di formasi jam 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah ngomongin Ustadz soal literasi Al-Qur'an di kalangan Gen Z, di mana mereka itu bukan mereka, kita ya. Kita itu kayak harus mengutamakan ya, contoh ibadah gitu, mengutamakan ibadah, kita skip semua yang kalau bisa skip, kita skip ya hal-hal yang bisa membawa lalai, terutama dalam ibadah dalam Al-Qur'an gitu, Ustaz. Oke, kita nih masih membahas soal bulan suci Ramadan gitu, Ustaz ya. Ini pastinya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah gitu. Seperti tadi juga kita sudah jelaskan, misalnya penyakit ria, kita tidak bisa melihat orang itu ria atau enggak, tapi tergantung dari dia sendiri. Contohnya menahan marah gitu, Ustadz, di bulan suci Ramadan. Itu bagaimana, Ustadz? Misalnya kita udah gedek gitu ya, kita udah kesel banget gitu ya. Sampai katanya nggak boleh kesel-kesel nih bulan suci Ramadan, keran pahala itu akan terbuka gitu. Itu bagaimana tuh, Ustadz?
Itulah kan berbicara marah itu kan berbicara nafsu kayak. Maka nafsu, rasa, iman itu beda-beda. Karena nafsu itu baru bisa dikontrol dengan adanya iman. Maka iman yang pertama dulu. Maka yang paling besar sebetulnya itulah iman, kepercayaan kita terhadap apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Maka iman itu menjadi patron apakah hal-hal atau sikap-sikap apa saja yang boleh dilakukan oleh umat Islam. Termasuk marah itu dalam bab fikah juga hadis Nabi katanya jangan engkau menghukumi dalam keadaan kamu marah. Karena memang secara pandangan pandangan agama dari cerminan iman bahwa ketika marah itu bukan kita sebetulnya kan itu ada setan enggak ya. Maka percaya ataupun tidak bahwa marah itu justru akan membawakan kepada petaka itu cerminannya iman, tetap iman. Kalau iman kita tidak mempercayai bahwa di balik kemarahan kita itu ada setan yang sedang berjalan, kita tidak akan nampak. Maka iman itu yang pertama kali iman. Oke, itu yang pertama Iya. Ustadz ya. Jadi memang harus kita tahan marah itu ya. Iya. Jadi kan manusia tidak akan melakukan sesuatu tanpa melihat keuntungan ya Kak. Nah, jadi kalau marah mereka anggap biasa adanya monyo hana bengeh di tantang hampa. Hana ada pedih bengeh di keurungnya hampa. Itu kan maksud belaka dari keinginan hati. Padahal di balik maksud itu sebetulnya dipandang dari cerminan iman itulah petaka. Jadi kalau misalkan kita mencoba menahan Ustaz. Tapi kenapa Ustaz? Cukup banyak kayaknya cobaan gitu ya di bulan suci Ramadan. Salah satunya hati kita mungkin ya, kita lagi keset, ada aja kayak jalan kita itu kayak gak lurus seperti biasanya. Itu memang seperti itu Ustaz? Kakak percaya nggak bahwa setiap ibadah itu ada memang ibadah-ibadah yang perlu dipaksa? Atau memang kita tunggu dapet terus keroy? Oh enggak, harus kita paksa. Saya sendiri Kak, ini cerita pengalamannya. Sebetulnya saya masuk pesantren itu atas paksaan. Oke. Walaupun memang paksaan dari orang tua, paksaan dari kehendak sendiri. Jadi kan paksaan, bukan di situ titik kenyamanan saya pas dulu umur 12 tahun. Iya. Tetapi dalam paksaan sekarang, saya kalau memang ditawarkan untuk pulang kampung saja tidak mau. Saya kampung di Aceh Selatan atau Kota Fajar. Jadi kalau diajak pulang saja saya keberatan. Nah, saya dapat kenyamanan sekarang dengan berangkat daripada paksaan. Ibadah dalam hati itu juga kemarahan. Jikalau memang kita bisa paksa, gimana cara kita tidak marah? Memang harus berangkat dari paksaan. Kita memaksakan diri agar tidak marah, Insya Allah lambat laun kemarahan itu akan mereda Insya Allah ke depannya. Oke, gitu ya. Berarti itu sesuatu hal yang bujuk rayu syaitan gitu ya. Untuk kita marah gitu, untuk kita kesel gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa melewati semuanya, kita ada tuh Dika dengar juga kayak hadis la taghdab farad dada miraran qala la taghzab. Itu pernah tuh Dika dengar tuh ya. Itu kan dari Nabi ya kalau nggak salah. Jangan engkau marah gitu. Berarti marah itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi biang di kemudian hari gitu. Betul. Dan itu salah satunya yang harus kita jaga, kemarahan kita gitu. Oke. Jadi orang bilang kan sabar itu ada batasnya katanya. Setuju Kakak ungkapan itu? Atau marah itu ada batasnya? Berarti kalau misalkan ada batasnya, melebihi dari batas itu kita harus marah dong? Enggak itulah dong ya? Enggak gitu ya kan? Oke. Sebagaimana ikhlas atau sabar itu ada batasnya, marah juga nggak ada batas. Misalkan orang-orang kadang memahami bahwa bengeh lon. Padahal marah itu memang tidak ada ujung. Sampai kapanpun kamu nggak boleh marah gitu. Nggak ada titik gitu. Itu yang harus kita jaga. Dulu Ayah Dika pernah bilang, pahala orang sabar itu bahkan di masa nanti kita itu kita akan mendapatkan sebuah kunci gitu ya Dika bilang. Itu kunci kesabaran yang kita sebagai manusia aja kita nggak tahu balasan dari sebuah rasa sabar. Iya, betul Kak. Betul Ustaz itu. Oke. Iya, kita harus lebih sabar mungkin ya. Walaupun memang kita merasa kayak hidup kita ini kayaknya kok
tidak berjalan dengan mulus. Ada aja yang bikin kita gedek sama urusan masing-masing. Berarti kita tuh harus bersabar gitu. Jadi untuk kita juga, apalagi anak-anak muda yang moodnya itu masih masih mendidih, itu menjadi sebuah tantangan ya untuk agar lebih bersabar. Karena pasti ada jalan keluar Kak. Karena kan sebagaimana kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin mencoba gitu ya. Kalau hari ini kan kita marah, berarti kan ada percobaan. Jadi kita harus bisa melawan. Kenapa harus sabar? Karena ada satu peluang nanti kita bisa lari dari kemarahan itu. Cuma kita belum dapat saja. Kalau memang sekarang kita masih single, Kakak masih single ya? Masih single. Sekarang saja Kakak masih single, marah kadang-kadang dengan teman. Coba bayangkan nanti punya anak, punya cucu segala macam. Lalu kalau kita tidak bisa berantaskan itu masalah sekarang, kenapa orang yang udah punya anak, yang udah punya cucu bisa, mereka kok bisa? Berarti ada memang jalan keluar di balik kemarahan kita itu ada. Itu yang harus kita inikan ya. Aduh, kayaknya hari ini panjang sekali. Tapi iya sih Ustadz, Dika beberapa kali Dika merasa kayak kok nggak ada yang berjalan mulus ya. Tapi ya itulah tantangannya. Tapi saya belajar tuh Kak, saya pribadi setelah saya belajar, ada satu kaidah saya dapat dalam kitab Alat. Ihmalul kalamil mukhatibi aula min ilgha'i. Kita marah kadang-kadang kita menghukumi bahasa orang. Menghukumi bahasa orang, menghukumi tingkah orang. Coba kita menghidupkan sifat empati. Ibaratnya gini, ada satu ungkapan orang yang secara umum dia memang salah. Tapi saya sendiri belajar daripada kaidah itu, ihmalul kalamil mukhatibi aula min ilgha'i. Andai saya di posisi dia, ungkapan itu apa alasannya? Nah, artinya kita mendengarkan perkataan orang, kita melihat perbuatan orang yang memang membuat kita marah. Sebelum kita marah, mungkin di balik dia melakukan itu ada alasan. Karena semua orang akan memperbuat sesuatu demi alasan. Nah, kita memposisikan pada tempat orang lain. Nah, kalau saya di posisi dia, kira-kira apa yang saya lakukan? Mungkin saya juga melakukan hal yang sama seperti dia lakukan. Nah, berarti pasti ada ini tersendiri gitu ya. Semua orang punya alasan, setiap tingkah laku dan perbuatannya punya alasan. Jadi marah juga gak mengenal usia gitu. Ustadz ya, kayak marah itu usia terserah mau usia dia Gen Z kah atau bagaimana. Satu lagi Ustadz, ini sebenarnya tentang perbuatan zalim gitu. Itu bagaimana pandangan zalim itu dalam Islam Ustadz? Zalim itu kan bahagian daripada zalim, menghilangkan nikmat pada orang lain. Atau zalim itu lebih luas, bahkan pada diri kita juga zalim kadang-kadang. Bahkan kalau dalam pandangan tasawuf, kita tidak salah itu zalim pada diri kita. Jadi mempergunakan barang bukan pada apa yang diciptakan, bukan tempat faedahnya, itu zalim. Tangan misalkan, Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua yang saya ciptakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu pergunakan untuk ibadah. Jadi kalau memang semua harus dipergunakan pada ibadah, mempergunakan pada selain ibadah itu zalim. Jadi jangan seakan-akan zalim itu kita berhubungan dengan orang lain kata-kata ngomong kata-kata kasar, kata-kata kasar, perbuatan zalim. Sebenarnya bukan itu saja. Kadang-kadang zalim itu bukan kamu harus berhubungan dengan orang lain. Kamu sendiri mempergunakan tubuhmu bukan pada apa yang diciptakan, itu zalim. Contoh paling kecil, sekarang kan ada perempuan-perempuan itu yang mogok makan istilahnya Kak kan, atau segala macam diet. Itu mungkin udah bagian daripada zalim itu. Karena porsi misalkan ada porsi, kalau kemarin itu porsi saya satu bambu lah saya sekali makan. Sekarang udah saya kurangi hak tubuh. Itu kan mengurangi hak tubuh, itu zalim tuh tubuh sendiri. Jika memang itu menyakitkan. Tapi ya itu harus dilakukan Ustaz. Ketawa sih Banda. Orang melakukan tuh kan demi fashion, demi kenyamanan segala macam. Tapi gini Kak, selama perbuatan kita itu memberi manfaat nggak masalah. Tetapi kita niatkan dalam hati. Kenapa kita diet mungkin ya? Itu untuk
memudahkan kita Ibadah. sholat ya gitu, sholat Ya, ya. beribadah gitu, itu boleh Ustaz itu kan? itu kan seperti kaidah tadi al-wasaid hukmul maqasid. Itu perantaraan itu dihukumi sebagaimana maksudnya gitu. Oke, tergantung dari niat loh, Tergantung Manda. dari niatnya, Iya, ya. iya, iya. Itu salah satu. Semoga itu tidak menjadi suatu hal yang zalim ya. Ya, jangan zalimi diri sendiri. Iya. Tapi kalau niatnya untuk supaya ya lebih nyaman ibadah nggak Itu masalah. pasti insya Allah Ya. mudah gitu. Oke, terakhir Ustadz sebelum kita closing, waktunya terlalu singkat ya untuk hari ini. Oh, satu lagi Ustadz, ini bagaimana dengan fitnah gitu? Iya. Itu fitnah itu katanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan gitu. Iya. Itu bagaimana itu Ustadz maknanya? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Sebetulnya saya pernah baca kemarin kan di TikTok. Apa katanya? Kalau ada pisau di belakangmu itu menusukmu, maka pisau itu tidak membunuhmu. Tapi yang membunuhmu adalah ketika kamu tahu siapa yang menusuk. Oke. Itu kan. Artinya kadang-kadang yang menusuk itu ya kawan sahabat kita sendiri. Jadi rasa kesakitannya mungkin kayak rasa kesakitan. Kalau dibunuh itu kan istilahnya semua orang akan mati. Tapi kalau difitnah, apalagi memang bukan pada apa yang diucapkan, Iya. itu juga sangat menyakitkan, Kak. Itu berarti fitnah itu perbuatan yang apakah nanti suatu saat akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri pasti Iya. Ustaz. Karena gini, ketika kita fitnah orang, bukan fitnah kan, misalkan kita mencaci orang kan. Kata dalam hadis, kalau kamu mencerca orang, Allah tidak akan mematikan kamu sebelum cercaan itu datang kepadamu. Oh iya. Begitu juga dengan fitnah. Kamu fitnah orang, iya. Sebelum kamu tidak akan dicabut nyawa, sebelum timbal balik, kau akan merasakan juga fitnah. Dan itu pasti Ustaz. Ya itu pasti. Oke. Karena setiap kekejian yang kita lakukan akan berimbas pada diri kita sendiri. Mulutmu harimau. Mulutmu harimau. Ya. Ya. Jadi pastinya semoga kita sebagai anak-anak muda ini juga bisa terus menjaga iman kita Ustaz Iya, iman ya. kita. Oke, Pada sebelum kita tutup nih Ustaz, pesan Ustaz mungkin untuk generasi-generasi muda tentang ibadah kita di bulan suci Ramadan bukan hanya mengenai berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga gitu. Itu Iya. bagaimana Ustaz? Ya memang betul seperti yang kakak ucapkan bahwa secara syariat memang ketika orang itu tidak makan, tidak minum, ya dia dianggap sebagai orang yang berpuasa. Tetapi dari esensi puasa kita belum dapat. Karena memang kita mampu menahan lapar dan haus yang itu merupakan patokan ulama fikih. Tetapi kita gagal mendapatkan esensi yang paling besar yaitu penyucian diri kita. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadanan ihtisaban imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Penghapusan dosa tetap pada hati. Sedangkan cuman menahan lapar, menahan haus segala macam itu tidak berefek ke sana ya. Berarti memang harus dari diri kita sendiri. Dari diri Ustaz, kita ya? sendiri, ya. Oke. Jadi anak-anak muda juga kita termasuk anak muda sekarang yang sangat labil dengan konten media digital Ya. ini yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa melawan itu semua Ya. gitu. Terima kasih Ustadz karena sudah berhadir di RRI Prodolog Semawe. Semoga beberapa penjelasan ini akan menjadi amalan kita nanti di Amin. akhirat, menjadi Allahumma amalan yang amin. baik tentunya. Terima kasih teman Pro 2, kita sudah mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini bersama Ustadz Syam yang merupakan guru juga di pesantren An-Nahlaq Kota Lok Semawe. Jadi semoga anak-anak muda, apalagi yang ini aku bersyukur, Dika bersyukur banget nih Ustadz ya. Iya. Dika itu pernah berada di sebuah pondok pesantren. Pesantren. Gak tahu itu kayak semua kita dapat kekeluargaannya dapat Iya, gitu ya. Kalau kayak Ustadz bilang kayaknya kalau dulu aku pengen cepat pulang nih, tapi kali ini kayak Sekarang, mending enggak gitu iya. ya. Tapi sekarang kita rindu juga nih dengan teman-teman pesantren kita. Kayaknya reuni bisa nih ya teman Pro 2 ya. Tapi Cuma itu mondok ya, Kak, ya. tapi itu satu itu susah juga tuh Ustadz sekarang ya. Iya.
orang-orang yang bukber di luar gitu, Bukber. yang sholatnya Iya, ketinggalan gitu ya, itu sangat disayangkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan justru meninggalkan kewajiban ya Kak. Itu nggak boleh ya. Jadi usahakan minum aja dulu, nanti kita baru lanjut makan ya. Kita sholat dulu, Iya. karena jangan sampai ibadah kita itu puasa full tapi sholatnya Sholatnya tinggal molong, iya. gitu. Oke, terima kasih teman Pro 2. Kita akan terus bersama dengan di sini. Terima kasih juga untuk Ustadz Syam, dan nanti Iya. pastinya akan ada ustadz-ustadz lainnya yang terus menemani kamu di program Haba Puasa Anak Muda yang temanya setiap hari berbeda-beda. Tapi sebelumnya dikocapkan juga kepada PT Bir Ali Tour and Travel yang mensponsori acara ini. Wujudkan ibadah puasa di Tanah Suci bersama Bir Ali. Terus bersama Dika dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.